Nah, sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Wanda. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau ambil absen terlebih dahulu ya. Wanda, Hadir Bu. Ani, hadir Bu. Ajeng, hadir Bu. Rizka, Hadir Bu. oke, semuanya hadir ya. Ya Bu. Nah, tujuan kita pada hari ini yaitu Ibu akan membahas apa itu batik dan juga alat-alatnya, lalu proses pembuatan batik gitu. Jadi itu kita akan membahas tentang batik tulis. Nah, di sini ada yang pernah lihat nggak contoh bentuk batik tulis yang sudah jadi? Gitu. Ada pernah lihat? Ada Bu. Dari mana? Ini Bu, ada di sini. Ya, ini juga bisa. Terus meja Bu. Ya, alas meja, baju ya Butik, juga. Ya, butik juga itu salah satunya. Nah, jadi dan kalian tahu dari mana asal batik tulis itu? Ada yang tahu nggak dari mana? Dari Jawa Bu. Ya, betul sekali. Tapi lebih tepatnya itu dari Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat-alat batik. Alat-alat batik dan bahannya. Nah, pertama itu ada canting. Nah, canting itu ada terbagi dua, yaitu canting cece dan canting klowong. Kalau canting cece itu kegunaannya untuk menghiasi bagian dalam motif. Sedangkan canting klowong itu menghiasi untuk di luar motif gitu. Jadi canting itu terbagi canting klowong dan canting cecer. Nah, ada yang tahu nggak apa aja alat-alat selain canting dalam batik? Bu. Apa Rizka? Bu. Ya, betul sekali, itu adalah salah satu alat-alat cantik, alat-alat yang batik. Nah, gawang itu kegunaannya untuk menaruh kain batik untuk mewarnai pada kain. Nah, ada yang tahu lagi apa itu alatnya? Kompor Bu. Kompor sekali. Kuali juga. Terus apa lagi ada Wanda? Kuas boleh Bu, kuas. Ya bisa. Terus Wanda ada lagi? Bu, Ani Bu. Oke, yang lagi? Kursi, betul. Tadi ada kompor, kursi untuk apa nih? Untuk duduk pas mau bikin Cantingan ya, betul sekali. Terus juga ada kuas. Nah, kuas itu apa tadi Jeng? Mencanting bisa dalam proses mencanting. Iya, untuk menembok juga ya. Benar sekali. Menembok. Betul. Nah, itu adalah alat-alat pada cantik, alat-alat untuk membatik. Nah, untuk bahannya itu ada kain apa? Ada yang tahu nggak? kain mori. Nah, betul sekali Wanda, itu kita menggunakan kain mori. Terus dan bahannya apa lagi? Warna Bu. Ya, warna, betul sekali Rizka. Warna, lalu ada lagi? Lilin Bu. Nah, betul sekali Rizka, lilin. Itu adalah untuk mencanting. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses-proses membatik. Proses membatik. Nah, terlebih dahulu kita akan
membuat desain pada batik yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau membuat batik lukis gitu. Berarti desain. Nah, selanjutnya apa? Sudah membuat desain apa lagi? Menjalin ke kain, Bu. Oke, betul sekali. Menyalip ke kain atau bagus sekali Rizka. Wah. Nah, selanjutnya setelah kita mengikat kain, kita melakukan apa lagi? Proses mencanting, Bu. Iya, betul sekali. Mencanting. Itu menggunakan apa? Canting apa tadi? Klowok dan cece. betul sekali Ani. Klowok dan cece ya. Cece. Nah, setelah mencanting kita melakukan apa lagi? Pewarnaan, Bu. Ya, pewarnaan menggunakan kalau saya mau tulis bisa menggunakan remasol, lalu marker ya pewarnaan. Nah, setelah pewarnaan kita lalu mengunci warna itu. Nah, pengunci warna itu, pengunci pada warna remasol itu menggunakan water glass gitu. Lalu pengunci. Nah, setelah kita mengunci, kita melakukan pelorotan. Pelorotan. Nah, setelah itu lalu finishing. Nah, finishingnya seperti ini nih. Ini adalah contoh alat meja yang menggunakan pewarna remasol. Nah, kalian ada yang mau lihat nggak? Ada, Bu. Oke, silakan. Nah, ini adalah salah satu contohnya alat batik tulis. Jadi mau lihat? Iya, Bu. Oke, udah paham ya? Nah, sekarang ada yang ingin bertanya nggak tentang yang kita bahas tadi? Bu. Oke, sekarang? Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Untuk proses pengolahan itu menggunakan apa, Bu? Proses pengelorotan itu menggunakan air panas yang mendidih supaya lilinnya itu dulu atau melorot gitu. Nah, ada yang lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya nih. Nah, dari itu ada yang bisa jelaskan tidak? Apa proses-proses batik tulis tadi? Ada yang bisa? Silakan maju ke depan Wanda. Proses-proses dalam membuat batik itu yang pertama kita membuat desain, Bu. Ya, Membuat desain, kita menyalinnya ke kain, Bu. Lalu kita mencanting, lalu membuat warna, dan lalu menguncinya, Bu. Agar warna itu tidak luntur. Setelah itu kita melakukan pengolahan. Ya, kali ini ada buat Wanda. Kalau misalnya tidak ada yang lagi bertanya, sekarang ibu mau nutup nih. Oke, ada lagi nggak yang bertanya? Ya, Bu. Atau ibu yang bertanya kepada kalian, boleh nggak? Boleh, Bu. Oke. Nah, ada yang bisa jelaskan apa tadi alat-alat dalam alat batik tulis? Ya, Bu. Oke, silakan menjelaskan. Alatnya itu ada namanya canting, Bu. Canting itu ada dua, Bu. Ya. Yang pertama itu klowok dan cece. Nah, klowok itu untuk canting bagian motif. Ya, betul. Dan cece itu bagian ikan-ikannya, Bu, seperti dalam motifnya itu, Bu. Nah, terus yang kedua itu gawang. Gawang itu untuk meletakkan pada kain. Terus kompor itu adalah tempat untuk melelehkan lilin atau malam, Bu. Iya, betul. Terus kursi untuk duduk. Terus kuas itu fungsinya ada dua,
seperti untuk menembok, pada tembok dan pewarnaan. Terus bahannya yaitu kain mori Bu. Ya. Terus ada juga warna. Warna itu ada dua Bu, ada remaso dan akril. Ya. Terus lilin itu untuk melukis bagian kain. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan. Ini hadiahnya ya, Kak. Dan Oke. Jika tidak ada, masih ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Oke. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam